Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya untuk melanjutkan pelajaran kita pekan kemarin. Nah sebelumnya marilah kita bersama-sama memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ustazah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran yang ketiga kemarin ya. Hari ini bagian yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai, sopan, tunduk. Sikap menghormati dapat diartikan sikap saling menghargai, sopan, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang terlahir dari dalam diri sendiri, yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sementara sikap orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda itu disebut menyayangi. Sedangkan patuh artinya suka menurut, taat dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kita harus menyadari bahwa kedua orang tua kita merupakan orang yang paling banyak berjasa dan berkorban terhadap diri kita. Ayah kita berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk diri kita. Sedangkan ibu, beliau telah berjasa mengandung, melahirkan, dan merawat kita mulai dari kita di dalam kandungan hingga kita menjadi dewasa. Nah, untuk itu kita harus senantiasa menghormati mereka, berbakti kepada mereka, tidak boleh menyakiti hati dan perasaan mereka. Karena apa? Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, anak-anak ustazah, jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu taat dan patuh kepada orang tua kita. Kita berusaha untuk senantiasa membahagiakan mereka, bukan malah sebaliknya membuat mereka bersedih dan kecewa terhadap kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati kedua orang tua kita. Yang pertama, salaman ketika akan pergi. Ingat ya, ketika kita mau keluar kita harus izin terlebih dahulu dan jangan lupa bersalaman dengan orang tua kita. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua kita. Nah, pekerjaan yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Contohnya saja mengepel, menyapu, mencuci piring, membereskan tempat tidur. Kemudian yang ketiga, mendengarkan nasihat mereka. Ketika orang tua kita memberikan nasihat, maka dengarkanlah. Yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan mereka. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, sebagai anak yang baik, nah kita harus patuh kepada perintah orang tua kita, orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nah, mereka semua telah banyak mengajarkan kebaikan kepada kita. Nah, bentuk kepatuhan kita terhadap orang tua adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Misalnya, ketika kita diperintahkan untuk belajar, maka segeralah belajar. Ketika diperintahkan orang tua untuk membereskan kamar, maka segeralah bereskan. Nah, jangan sampai kita tidak mau mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Karena apa? Patuh terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk dari bakti kita sebagai anak terhadap orang tua.
Selain hormat kepada orang tua, kita juga harus menghormati guru. Guru merupakan orang tua kedua kita. Mereka orang tua kita di sekolah. Guru telah banyak memberikan ilmu kepada kita. Mereka memberikan kita pelajaran dan juga membimbing kita melakukan banyak kebaikan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghormati guru. Yang pertama, jika guru sedang mengajar, maka kita dengarkan dan kita perhatikan. Yang kedua, mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru. Anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan yang berikutnya, yaitu bagian yang ketiga, sikap menghargai pendapat. Sikap menghargai pendapat berarti sikap menghormati apa yang menjadi pikiran atau usulan orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan. Menghargai pendapat merupakan sikap toleransi terhadap orang lain dengan memberikan kesempatan pada yang lain untuk memberikan usulannya. Agar tercipta sikap menghargai pendapat, di antara hal-hal yang harus dilakukan ada seperti berikut. Yang pertama, menghormati orang lain. Kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Ketiga, rendah hati, jangan bersikap sombong. Yang keempat, mau berdiskusi bersama teman-teman. Dan yang kelima, tidak ingin menang sendiri. Jika kita tidak memiliki sikap menghargai pendapat, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Di antaranya seperti berikut. Yang pertama, ribut sesama teman. Yang kedua, merendahkan orang lain. Ketiga, tidak mau mendengarkan orang lain ketika berbicara. Keempat, ingin menang sendiri. Kelima, merasa paling pintar. Dan yang keenam, bersikap sombong. Di dalam menghargai pendapat terdapat hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercipta hidup rukun dan damai. Kedua, mempunyai banyak teman. Ketiga, disayang orang tua. Dan yang terakhir, membuat orang lain senang dan bahagia. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi bagaimana kita harus bersikap hormat dan patuh kepada orang tua. Sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan dan kita lakukan. Nah, dan jangan lupa ya, ketika kita berteman dengan teman-teman kita dan kita berbeda pendapat, maka kita harus senantiasa menghargainya. Karena tidak selamanya pendapat kita yang paling bagus dan paling benar. Ada kalanya kita harus menerima pendapat dari orang lain. Oke anak-anak ustazah, kiranya sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.